Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, mohon izin kemarin saya sudah ada memberikan satu bahan bacaan atau bahan tontonan. Oh belum ya, di kelas ini rupanya ternyata belum. Baik, ternyata itu akan saya ulang. Saya berpikir sudah memberikannya di kelas kalian. Kemarin saya sudah ada recording di kelas C, di kelas A, PGSD, A Bahasa Indonesia, dan D, terkait dengan bagaimana penggunaan Microsoft Excel. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan masuk pada tema setelah Microsoft Word sudah kita bahas terkait dengan Mendeley-nya. Saya berharap walaupun tidak kita bahas lagi dia, tetapi jangan itu dilupakan. Artinya ilmu pengetahuan yang sudah ada di sana tetap dimanfaatkan dan diterapkan dalam pengerjaan makalah, dalam pengerjaan tugas-tugas lain. Karena itu bersifat penting dan bahkan orang itu rela mengikuti kursus Mendeley. Berbayar. Karena apa? Karena itu adalah suatu keahlian yang tidak bisa hanya didapat begitu saja. Walaupun memang bisa Anda pelajari secara tutorial dari YouTube, tapi kalau Anda mengalami masalah-masalah mungkin tetap memerlukan teman untuk diskusi. Baik, itu sebagai pengantar di awal. Mudah-mudahan teman-teman, itu adalah materi kita sebelumnya. Hari ini kita akan bahas tentang Microsoft Excel. Baik, saya akan coba untuk membagikan layar saya. Saya akan bukanya. Kita akan langsung coba praktek. Saya akan buka suatu jendela Microsoft Excel yang kosong. Sebentar ya. Oke, coba diperhatikan apakah sudah terlihat jendela Microsoft Excel saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, untuk yang terlihat adalah jendela Microsoft Excel ya. Sebentar. Saya mau ceritakan bagian-bagian dari Microsoft Excel ini sendiri. Kemudian nanti teman-teman bisa bentar, mana dia ini? Oke. Nah, Microsoft Excel ini sebentar ya, disebut juga namanya sebagai pengolah angka. Jadi teman-teman sekalian, kalau ini saya kasih contoh kasus ya, secara singkat saja. Kalau orang tua kamu misalnya menyuruh kamu, misalnya orang tua kamu guru nih, ini pengibaratan saja. Dia meminta kalian untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu pekerjaan. Kemarin saya sudah ada, sebentar, ini apakah terlihat saya open? Iya, terlihat, Pak. Oke, sebentar ya, saya coba akan membuka satu file di kelas apa kemarin, sebentar. Saya sudah ada praktekin kemarin di kelas C. Di mana saya simpan filenya? Apakah tidak saya simpan? Open ya, saya mau open dulu, buka dulu, sebentar. Saya simpan di mana ya? Kayaknya nggak ketemu ya. Oke lah, daripada kita lama mencarinya memakan waktu, saya akan langsung praktekkan saja lah. Yang pertama, teman-teman yang berada di layar kalian sekarang, yang kalian lihat ya, sebentar ya. Wah, ini laptopnya ngulah ini. Astagfirullahaladzim. Ini belum di restart nih kayaknya laptopnya. Oke, baik. Yang pertama teman-teman, ini disebut namanya yang ini. Coba perhatikan kursor saya. Kelihatan kursor saya? Ini disebut namanya title bar. Ya, catat ya, ini namanya title bar. Title bar ini bagian-bagian dari Microsoft Excel ini ya. Ini namanya title bar. Title bar itu artinya judul. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ini namanya sebelah kiri ini, teman-teman sekalian, ini namanya quick access. Quick access bar. Quick access itu maksudnya adalah quick itu artinya cepat. Jadi tombol cepat untuk mengakses, misalnya kita mau kembali, mau back, mau simpan, yang bersifat important. Important itu maksud penting. Ya, menyimpan ini satu hal yang sangat penting. Jika kamu mengerjakan sesuatu, kamu tidak menyimpannya, itu rasanya entah gimana gitu ya, aduk-aduk lah. Nano ya.
udah kita kerjain, hilang begitu ya, nggak kita save, itu sangat menyedihkan. Yang ketiga, yang sebelah kanan ini teman-teman, ini namanya kontrol jendela. Ya, ini namanya kontrol jendela ya. Artinya ini bisa mengecilkan, minimize, close ya. Ini untuk ini apa namanya ini? Ini untuk auto hide. Auto hide ribbon itu maksudnya adalah kalau misalnya saya klik ini, maka yang ini akan otomatis tersimpan, yang terlihat hanya ini aja. Ini namanya teman-teman namanya worksheet ya. Ini sel-sel ini namanya worksheet. Worksheet itu artinya lembar kerja ya. Oke, saya next ya, itu yang ketiga. Yang keempat ini namanya ribbon. Perhatikan ini. Dari paste ini, paste, cut, copy, format ya, Calibri, BIU sampai ke sini yang ini, find and select ini namanya ribbon semua ini. Ini namanya ribbon. Lihat ini. Ini namanya ribbon ya. Itu namanya ribbon namanya. Oke. Kemudian yang kelima adalah ada yang disebut dengan yang namanya name box. Ini namanya name box. Perhatikan ini. Ini namanya name box. Yang A1 itu namanya name box. Oke, ini apa nama name box-nya ini teman-teman? Coba perhatikan ini. Sel aktif ini B2 ya. B2. Oke, bagus. Itu namanya name box ya. Kemudian yang keenam ada yang disebut namanya dengan formula bar. Ini namanya formula bar. Coba perhatikan ini. Yang saya ketik ini namanya formula bar. Ini adalah namanya formula bar. Formula bar itu sebenarnya bisa mengetik angka, bisa mengetik huruf. Ini dia. Ini dia ya. Ini namanya formula bar. Jadi sebenarnya saya hanya merecharge kembali ya pengetahuan kalian. Kemarin sebenarnya ini di SMA pasti sudah kalian pelajari secara otodidak. Tapi mungkin tidak terlalu tahu apa itu bagian-bagiannya ya. Tapi kita di dalam mata kuliah komputer kita harus memahami bagian-bagian tersebut. Kemudian yang ketujuh teman-teman ada namanya indeks kolom. Ya, indeks kolom itu yang ini. Indeks kolom itu ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ini namanya indeks kolom. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke bawah ini semua, ini namanya indeks baris. Ya, ini namanya indeks baris. Oke. Nah, kemudian yang ke-9 ada namanya sel aktif. Perhatikan ini yang warna hijau teman-teman. Ini coba perhatikan ini. Saya besarkan dikit ya. Ini yang warna hijau ini namanya sel aktif. Sel aktif ini disebut adalah perpaduan dari kolom dan baris. Perhatikan. Perhatikan teman-teman. Kolomnya adalah B, barisnya adalah 5. Jadi mereka sama-sama berwarna abu-abu ini ya. Jadi disebutlah namanya ini disebutlah namanya ini sel B5. Disebut namanya sel B5 ya. Bisa diterima teman-teman? Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, Bisa, baik. Pak. Terima kasih. Saya lanjut ke nomor 10, ada namanya tab worksheet. Tab worksheet itu ini teman-teman. Perhatikan ini yang sebelah bawah ini, kursor saya. Perhatikan kursor Bapak. Ya. Perhatikan ini. Ini ada sheet di sini disebut. Sheet. Ini adalah tombol worksheet. Misalnya teman-teman pengen membuka lembaran baru di Microsoft Excel. Tidak perlu seperti Microsoft Word. Kalau Microsoft Word, kamu harus buka open balik yang baru. Kalau di Excel kita tidak perlu, kita cukup menambahkan di sini teman-teman. Misalnya ini, saya mau nambahkan lembar kerja kedua, saya tinggal tambah. Ini, saya juga bisa tambahkan lagi. Jadi udah 3 nih lembar kerjanya. Dan ini masing-masing memiliki kegunaan masing-masing. Ya, pengaturan di sini berbeda dengan di sini, berbeda dengan di sini. Kalau secara rumusnya ya, itu dia. Oke. Itu namanya tab worksheet. Kemudian yang ke-11 ada namanya lembar kerja aktif. Ini lembar kerja aktif teman-teman. Ini lembar kerja aktif namanya. Ini yang sedang terbuka ini semua ini yang ini. Ini namanya lembar kerja aktif. Ya. Kemudian yang ke-12 ada namanya horizontal scroll bar. Ini teman-teman lihat ini. Ini namanya horizontal. Ini bisa menggeser kiri kanan. Ini namanya horizontal scroll bar. Berikutnya teman-teman ini namanya vertikal. Yang sebelah kanan ini. Karena dia vertikal, ya, tegak. Vertikal scroll bar namanya. Berikutnya
Saya rasa ada namanya di sebelah kanan ini, ada namanya ini. Status view bar, status view bar. Ini untuk mengecilkan layar. Nah, ini jadi kecil kan? Untuk membesarkan. Kemudian ini juga kita bisa melihat page break preview. Kita bisa nengok page layout. Kita juga bisa normal. Ya, di sini namanya disebut dengan namanya page view ya, page view namanya. Yang terakhir di sini ada status bar. Nanti di sini akan bisa terlihat nanti teman-teman. Di sini status bar namanya. Apakah dia ready atau tidak begitu. Ya, dan ini bisa kita beri nama teman-teman. Ini bisa kita klik kanan, kita rename. Misalnya apa? Kita mau misalnya mau menyebutkan kamu misalnya ngajar PPKN di kelas 7. Kamu bisa sebut nanti kelas 7. Nanti kamu bisa sebut nanti misalnya nilai-nilai ya. Kamu sebut kelas 8. Terus satu lagi kamu bisa namai dia nanti dengan kelas 9. Misalnya kamu masuk di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nanti atau bisa kamu rubah misalnya apa? Nilai PPKN. Nah, kelas 7. Nah, misalnya gini ya. Ini juga bisa di-rename. Ini bisa di-rename. Bisa juga ditulis nilai PPKN kelas 8. Ini juga bisa di-rename ya. Nilai PPKN kelas 9. Nah, teman-teman, jadi terlihat di sini ini sheet yang aktif. Otomatis nanti yang kelas 7 berarti nama-namanya yang kelas 7. Mari kita coba praktek sekilas ya, teman-teman. Singkat saja karena sudah jam 9:01. Anda harus persiapkan masuk mata kuliah berikutnya. Saya akan coba praktekkan dengan secara singkat dan mungkin agak sedikit cepat. Nanti Anda teman-teman bisa mengulang kembali di recordingnya ya. Nanti boleh ditonton ulang. Saya akan coba buat misalnya nilai dari PPKN kelas 7. Misalnya judulnya kita buat nilai apa kita buat nilai ujian bulanan, ujian tengah semester, dan ujian semester. Oke, misalnya ini kita buat di bawahnya, kita asal ketik aja dulu ya, mata pelajaran PPKN kelas 7. Nah, misalnya di bawahnya guru, nama gurunya misalnya Ade Pranata Ginting. Misalnya ya, contoh. Nah, Pak Supriyadi, ini gimana caranya supaya ini nanti kita buat rapi? Nanti aja. Misalnya di sini kita sebut nomor, nama, kemudian mungkin anak-anak itu punya nomor induk sekolah ya, NISN, tapi nggak usah lah saya rasa. Nomor, nama, di sini nanti bisa kita buat nanti gini. Nilai ujian, gitu ya. Nilai ujian. Nanti kita buat di sini nanti nilai ujian, di bawahnya kita buat nanti bulanan 1 gitu ya. Ujian bulanan 1, kan ada berapa bulan itu ya? Ujian bulanan 2, ujian bulanan 3, misalnya ada 4 lah ya, ujian bulanan 4 gitu ya. Atau 3 aja lah dulu kita bikin. Kalaupun perlu 4. Kemudian nanti di sini kita bisa bikin UTS, ujian tengah semester. Di sini kita bikin ujian akhir semester. Nah, kemudian nanti di sini kita mau bikin nilainya. Nilai, kita mau cari misalnya nilai rata-rata ujian bulanan. Nanti kita mau cari nilai rata-rata ujian bulanannya berapa. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kita juga nanti mau bikin, oke, tapi sebelumnya kita rapikan dulu lah ini. Secara singkat ya. Pertama teman-teman perhatikan ini. Ini blok kemari. Coba di blok, kemudian klik wrap text ini. Oh, sorry. Bukan wrap text, tapi merge dan center. Oke, nanti dia jadi rapi ke tengah-tengah dan tidak lagi ada garis-garis. Ya, dia juga satu sel. Ini juga sama, ini blok ke sana, merge center, ini juga blok, merge center. Oke, nah udah rapi, kelihatan lebih rapi sedikit. Kemudian namanya ini, kalau kamu lihat ini terlalu besar, ini kamu bisa klik di sini, tandakan arah panah, kemudian kamu bisa klik kiri 2 kali, dia akan mengecil. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Nah, Pak Supriyadi, kayaknya ini harus jadi di tengah-tengah ini Pak, yang untuk nilai ujian ini. Untuk nilai ujian ini, kamu bisa juga blok dari sini kemari, kemudian kamu merge center, supaya nanti dia rapi. Kemudian yang ini Pak, boleh nggak ini Pak, saya karena ini kan, nama ini kan Pak agak jelek ini karena di atas. Boleh nggak ini Pak, saya buat jadi di tengah-tengah. Nama ini boleh kita buat jadi di tengah-tengah. Perhatikan ini dia. Kemudian jangan lupa pilih ini, kalau ini namanya di bawah, ini di tengah, ini di atas. Coba perhatikan perbedaannya.
Ini namanya bottom align. Align text to the bottom. Ini a middle align. Align text so that is centered between the top and the bottom of the cell. Yang ini adalah top align. Align text to the top. Jadi ini kita klik di tengah-tengah. Yang ini juga sama teman-teman. Boleh kita buat seperti ini. Ini kita merge center dulu. Baru kita tengah-tengahkan. Nah, yang ini semua kalau mau diletak di tengah-tengah boleh pilih yang ini. Ya, ini center. Center your content. Nah, biar di tengah-tengah dia. Kemudian Pak Supriyadi, ini saya sangat stres nengoknya. Ini panjang kali Pak. Sehingga makan tempat sampai ke sel, ke kolom M dan N. Sama teman-teman caranya. Bikin aja seperti tadi. Blok dia ke bawah, kemudian merge center. Kalau dia terlalu panjang kamu rasa, kamu bisa lakukan seperti ini. Oke. Kemudian kamu bisa buat di tengah-tengah seperti ini. Apalagi yang perlu kamu lakukan, kalau kamu mau mengecilkan juga boleh. Nah, Pak Supriyadi gimana kalau mau dikecilkan, tapi dia tidak muncul? Maka ini teman-teman pilih ini, wrap text. Wrap text ini artinya dia jadi dipaksa berada dalam satu sel aja. Lihat ini perubahannya. Nah, ya. Kalau nggak kita klik ini, maka dia hilang. Dia kayak nggak kebaca rata-ratanya, nilainya juga nggak kebaca. Karena ada kata nilai tadi. Sedangkan di sini ada, maka itulah tujuan dari wrap text. Jadi yang panjang kalimatnya dijadikan menjadi satu baris. Oke, ini ya, klik satu kali jadi seperti ini, rapi. Nah, apalagi yang perlu teman-teman sekalian yang mau kita bikin, misalnya nilai akhir gitu ya. Nilai akhir PPKN-nya berapa? Ini sama teman-teman ya. Pertama kamu blok dulu 2, kamu merge center, baru kamu wrap text. Nah, ini udah rapi. Jadi kita pengen mencari nilai akhirnya. Nanti di sini akan menggunakan rumus teman-teman ya. Nanti ada dulu nilai rata-rata bulanannya. Baru nanti ada nilai ujian tengah semesternya, nanti ada nilai UAS-nya, baru nanti akan kita kerjakan dengan rumus. Tapi kita belum bercerita ke situ, nanti itu akan kita bahas. Pertama ini kita mau kasih dulu tabelnya. Cara memberi tabel jangan lupa diblok dulu. Habis itu ini diklik ini, di samping huruf IU ini, namanya ada bottom border. Klik ini baru pilih all border. Nah seperti ini. Kemudian bawahnya ini juga bisa kamu blok. Kamu bisa klik lagi ini all border. Nah, sudah seperti ini teman-teman dan sudah terlihat rapi. Kita tinggal menuliskan 1, 2, 3. Nah, teman-teman, andaikan ini banyak ini misalnya ini kan. Ini banyak sampai ke bawah ya kan. Teman-teman sekalian, banyak ini tabelnya gini misalnya. Kayak mana kita Pak dengan cepat bisa membuat nomornya ini tanpa harus kita ketik? Caranya teman-teman gampang, perhatikan. Ini blok. Setelah kamu blok, perhatikan ada simbol seperti ini. Coba saya dekatin ya. Lihat ya, sampai kamu udah bisa melihat. Perhatikan ini, ada warna hitam seperti ini. Hitam tambah, lambang tambah. Itu kamu tarik teman-teman. Tarik dia ke bawah. Lihat ini. Otomatis tanpa saya ketik, akan muncul nanti angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat ya, saya tarik teman-teman ke bawah. Saya tarik. Nah, otomatis muncul teman-teman. Jadi kita nggak perlu capek mengetiknya. Oke? Nah, kalau ini kita lihat belum di tengah-tengah, kita bisa atur dia ke tengah-tengah. Caranya adalah dengan mengklik ini. Center your content. Udah. Dia udah di tengah-tengah, udah rapi. Pak Supriyadi ini namanya terlalu pendek, Pak. Misalnya contoh nama muridnya. Rizka Ananda. Misalnya. Yang kemudian yang kedua ada Afranisa. Yang ketiga tadi ada... Siapa lagi ya? Kok ini pada nggak kelihatan mukanya? Ada Rido Alfiansa misalnya. Rido Alfiansa. Misalnya ini. Pak Supriyadi ini kayak mana ini? Aku stres ini nengok kayak gini. Masuk-masuk ke kolom dia Pak. Ke kolom yang lain. Nggak usah capek teman-teman. Gunakan tombol ajaib ini. Klik aja tanda panah ini. Klik kiri 2 kali. Dia akan menyesuaikan langsung insya Allah. Seberapa panjang pun nanti nama anak murid yang kau masukkan. Nah ini sudah jauh lebih rapi. Nanti misalnya kita mau praktek nih, secara singkat. Kami udah nggak sabar, Pak. Kami pengen tahu kayak mana sebenarnya guru-guru kami bisa memberi kami nilai dulu, Pak, ketika sekolah. Untuk satu, agar aku misalnya kan, Pak, misalnya saya guru PPKN nanti nih, Yuli Alpasa, kembali misalnya ke SMA Pertiwi. Dia melamar jadi guru PPKN misalnya. Kayak mana, Pak, saya melaporkan nilai saya ke guru wali kelas, agar nilai itu ditulis ke raport. Ini caranya, teman-teman. Perhatikan. Misalnya, Rizka Ananda kita kasih nilainya asal-asal aja ya. Ini hanya ecek-ecek ya Rizka Ananda, jangan dibawa hati.
Misalnya 78, nilai pertamanya 78. Oh, teman-teman, jika ingin mengatur ini langsung otomatis di tengah, Anda bisa blok ya. Bisa blok ini semua, seperti ini. Kemudian Anda letak di tengah-tengah ini, center content. Supaya nggak perlu lagi capek-capek nanti Anda meletak-letak di tengah-tengah. Ini kemudian, misalnya nilai ujian bulanan keduanya 80, nilai bulanan yang ketiganya 82, nilai bulanan yang keempatnya, misalnya kan ada 4 bulan ya. Semester itu kan bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Satu semester itu kan 6 ya. Cuman 4 bulan kita ujian biasa, bulan kelimanya kita, bulan pertama, kedua, ketiga kita ujian, atau mungkin bulan ketiganya UTS. Nanti bulan terakhir kita UAS. Biasanya gitu ya teman-teman ya. Oke, misalnya nilai ujiannya 75 nih terakhir. Nah, Afranisa juga begitu. Setelah lakukan ujian bulanan, misalnya dia 80, 82, 84, 86 misalnya. Nah, kemudian Rido misalnya 88, misalnya 90, misalnya 92, kemudian 90 lagi. Nah, misalnya seperti ini. Ini hanya contoh ya. Nah, kayak mana mencari nilai ujian rata-ratanya? Maka caranya ini sudah masuk statistika. Ini dijumlahkan dibagi 4. Itu kalau secara statistika. Tapi untuk mencari nilai rata-rata ujian bulanan, karena ujian bulanannya ada 4, maka kita akan gunakan rumus. Jangan lupa teman-teman, mulai dengan yang namanya simbol sama dengan. Untuk membuat rumus, kita akan mengerjakannya secara otomatis teman-teman. Auto selesai namanya. Ya, auto selesai, auto beres gitu. Jadi nggak capek-capek. Itulah enaknya mengerjakan pakai Excel. Jadi mau berapa banyak pun angka-angka teman-teman, kita bisa langsung cari rata-ratanya, nilai standar deviasi, mean, modus. Di sini bisa dicari semua. Bahkan kalau kamu nanti skripsi, inilah untuk menghitung data kamu nanti pakai Excel ini. Jadi teman-teman, saya sudah bekali tata cara penulisan skripsinya pakai Mendeley, kutipan langsung tidak langsung. Untuk metodologinya, pembahasannya nanti menggunakan Excel ini. Untuk presentasinya nanti, kamu pakai PPT. Berarti nanti kamu setelah siap mata kuliah komputer, kamu sudah bisa sidang. Ya kan teman-teman? Kan mengetiknya udah diajarkan. Mendeley-nya sudah belajar insya Allah. Cara menghitung data-datanya nanti udah bisa nih pakai Excel. Bikin PPT-nya juga akan kita pelajari nanti setelah siap nanti. Jadi tugas kita 3 itu aja untuk komputer. Saya membekali 3 itu aja dulu udah cukup saya rasa. Selama ini mungkin Anda udah belajar, cuma mungkin tidak terlalu teratur, tidak ini ya. Mudah-mudahan dengan belajar komputer ini kita bisa lebih dapat itu. Nah, saya ulang kembali kemari. Cara menemukannya teman-teman. Mohon izin saya sudah lewat ini 2 menit. Apakah saya masih ada waktu? Masih, Pak. Kalau tidak ada waktu lagi, maka saya stop. Artinya saya juga tidak ingin mengganggu mata kuliah berikutnya. Izinkan saya sedikit lagi aja teman-teman ya. Saya tuntaskan dulu ini sampai nilai akhirnya supaya dapat nanti. Jadi kamu bisa tahu, oh ternyata begini rupanya guru-guru saya dulu buat nilai saya begitu ya. Jadi kamu nggak penasaran. Saya next ya teman-teman sekalian. Izin untuk nilai rata-rata ujian bulanan, cara mencari rumusnya adalah pertama buat sama dengan. Ingat, setiap memulai rumus dalam Excel wajib ada tanda sama dengan. Kemudian setelah itu pilihlah kalimat atau kata-kata yang mencerminkan rumus tersebut. Misalnya, mencari rata-rata, nama rumusnya adalah average. Catat teman-teman, average. Jangan lupa, ini rumus untuk mencari rata-rata. Nah, sekarang rata-rata siapa yang mau kita hitung teman-teman? Rata-rata dari si Rizka Ananda, benar nggak? Halo Bandung, masih ada orang? Benar, Iya, Pak. Pak, benar. Oke, nah setelah kamu tanda sama dengan tadi, kamu masukkan dia apa nama rumusnya, baru jangan lupa buka kurung. Sekarang, kita masukkanlah sel yang mau kita hitung rata-ratanya. Yang pertama, nilai 78 itu ada di sel berapa teman-teman? F9. Lihat ini F9. Berarti kita mau menghitung rata-rata dari 78 sampai 75. Gimana cara bikin sampainya dalam Excel? Titik 2 teman-teman. 75 ini ada di mana teman-teman? Di sel berapa ini teman-teman 75? I9. Cakep. I9. Nah, otomatis teman-teman
keblok dia, keblok. Seperti ini. Langsung terblok otomatis. Jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Langsung muncul nanti nilai rata-rata dari si Rizka. Nah, nilai rata-rata si Rizka adalah 78,75. Kalau tidak percaya, teman-teman boleh ambil kalkulator, tambahkan 78, tambah 80, tambah 82, tambah 75, bagi dengan 4. Coba, ambil kalkulatormu sekarang. Supaya saya tidak membongak. Jadi benar-benar. Coba ambil kalkulator teman-teman yang di handphone. 78, tambah 80, tambah 82, tambah 75. Benar, Pak. Yes, terima kasih. Alhamdulillah benar. Artinya apa? Ini sah ya, bisa dimanfaatkan secara rumus. Pak Supriyadi, bagaimana saya kalau mau mencari si Afranisa, Pak? Nilai rata-rata Afranisa untuk ujian bulanannya. Ini kita masih cerita ujian bulanan teman-teman ya. Kita belum memasukkan nilai UTS-nya sama nilai UAS. Caranya sama. Sama dengan, oke, waktu kita udah mau habis, nggak apa-apa. Average, buka kurung. Siapa yang mau buka mikrofonnya? Apa yang saya ketik pertama? Setelah buka kurung. F berapa saya buat? 10, Pak. 10. 10. Oke. Pak Supriyadi, kalau misalnya saya bikin F kecil. Misalnya F kecil gini, Pak. Saya bikin F besar. Apakah itu ada pengaruh, Pak? Mudah-mudahan tidak ada pengaruh, teman-teman ya. Jangan pening ya. Misalnya average-nya nulisnya huruf kecil. Boleh. Misalnya tertulis huruf kecil boleh, ya. Tapi jangan lupa sama dengan nggak ada spasi ya, langsung rumus average baru langsung nggak ada spasinya, langsung buka kurung F10. Jangan lupa titik 2 sampai berapa tadi? I10. Jangan lupa tutup kurung enter. Selesai. Ini juga sama, buat lagi gitu, buka kurung F11 titik 2 I11. Tutup kurung enter. Nah, nilai rata-ratanya tinggi. Average itu gimana, Pak? Kenapa? Memunculkan average yang bawah-bawahnya itu, Pak. Oh, memunculkan average mana maksudnya? Contoh. Kita ulang. Sama dengan average diketik biasa. Oh, diketik aja, Pak. Iya, diketik. Benar. Tapi nanti kalau kamu udah terbiasa, Rido, nanti kamu bisa gunakan ini namanya. Ada formula di sini. Ini nanti kita bahas. Saya kasih kulit-kulitnya aja dulu biar tertarik. Inilah yang umum yang digunakan. Nah, kamu nanti bisa pilih langsung dari sini, Do. Setelah kamu bikin sama dengan nanti ini kamu bisa pilih rumusnya average. Nah, dia kamu tinggal klik aja, nggak perlu lagi ketik-ketik. Yang mana kemana mau kamu cari. Nah, jangan lupa perbaiki selnya. Jangan salah masukkan sel. Selnya itu ini teman-teman ya, jangan lupa ya, bukan sel darah merah, sel darah putih ini ya, bukan pelajaran biologi ya. Ini selnya yang ini maksudnya. Yang mana yang mau kita ambil ya. Jangan salah. Nah, itu. Ini saya gagalkan ya. Saya escape ya. Ini misalnya saya mau cari ini rata-rata si Rido. Saya tekan ini boleh average ini. Apakah L9? Salah bukan ya, tapi F9 tadi ya. Saya tinggal arahkan kursor aja gini. Kalau misalnya kamu pakai ini, nanti kamu tinggal arahkan kursor F9, kamu tinggal tarik teman-teman ini. Tarik ke kanan gini. Ini namanya pakai cara lebih keren, namanya cara tidak pakai ketik tapi cara blok. Di blok dia gitu. Nah, bisa juga enter. Dah selesai. Benar juga. Dan ada satu lagi cara. Ya, silakan. Berarti risiko untuk salahnya lebih sedikit ya, Pak? Kalau dia di drag ya, lebih kecil, boleh. Bisa. Yang paling kecil kesalahannya adalah kembali ke kita, konsentrasi kita sebenarnya. Ya, walaupun kita nanti kita tarik, tapi kalau kita salah tarik, salah juga kan? Jadi harus tetap hati-hati. Walaupun diketik, tapi tetap perhatikan. Dua-duanya saya persilakan kepada Anda. Anda lebih nyaman mau ketik, Anda mau tarik juga boleh. Misalnya saya praktekkan ini dengan cara narik ya. Yang untuk saya ulangi sekali lagi. Sama dengan, misalnya average ya. Saya mau tarik sekarang, langsung. Setelah ini boleh saya ginikan langsung, boleh. Tanpa harus diketik. Setelah tanda buka kurung tadi, langsung kamu blok gitu. Saya ulangi ya. Sama dengan average, buka kurung, baru kamu langsung blok. Arahkan kursor mungkin. Udah, jangan lupa tutup kurung teman-teman. Kalau nggak ditutup kurungnya,
seperti ini dia jadinya. Memang tetap bisa juga dicari. Tetapi budayakan kita itu memahami bahasa pemrogramannya dengan baik. Kalau buka ya harus pandai tutup kan. Kalau kamu buka pintu, nggak pandai nutup pintu, kan marah nanti bapak emak kalian. Kau buka pintu aja tahu bukan. Misal. Nah, ini juga sama. Nah, ada satu cara yang lebih keren lagi sebenarnya. Bagaimana jika kita pengen pekerjaan kita itu cepat. Kita pengen langsung dapat Afranisa dan Ridho. Caranya ada. Caranya letakkan kursor di atas. Kita akan mengcopy rumus dari Afriage ini untuk semua orang yang di bawah. Caranya letakkan di kursornya di atas ini. Kemudian lihat tombol ajaib ini. Tombol ajaib tanda tambah ini. Setelah kamu lihat tombol tanda ajaib ini, kamu klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Setelah saya lepas, ini akan otomatis muncul nilai-nilai yang tadi yang capek kita pakai Afriage. Nah, otomatis. Nah, begitu caranya. Oke, nah, siapa saja nanti nilai yang kau masukkan kemari, misalnya ada nilai sembarangan, misalnya yang kau masukkan, misalnya 80, 82, 83, 8, misalnya ini ya, kamu mau cari rumusnya ini juga, kamu boleh tarik aja langsung dari atas ini ke bawah. Yes, begini. Jadi kita tidak perlu, tapi kita coba harus cek. Hati-hati, jangan Pak Supriyadi ngasih racun. Cek dulu, benar nggak ini? Kita tengok formulanya. Oh benar, F12 sampai I12. Oh memang betul. Jadi dengan cara menarik tadi pun benar. Gitu. Ada kalanya nanti kamu tarik dia tapi tidak benar. Hati-hati untuk bagian yang itu. Jadi tetap harus dikembalikan kepada cara manual. Cuman kalau dia sudah rapi begini, pekerjaannya ini biasanya ini jarang yang miss. Itu nanti kalau ada conditional. Misalnya, nanti teman-teman, saya akan mengajak Anda minggu depan bagaimana kita sebagai guru wali kelas bisa menentukan ranking 1, 2, 3, 4 setelah nilai dari semua mata pelajaran masuk. Itu kerjaan kita insya Allah minggu depan. Jadi kan itu kan sangat bermanfaat ya teman-teman ya untuk kalian sebagai guru ya. Jadi nanti Anda mengerjakannya, Anda langsung bisa lihat ranking 1. Kalau ada 2 orang yang sama, bagaimana nanti cara melihatnya nilainya gitu ya. Ranking 1, 2, 3, 4 nanti langsung ketahuan. Jadi kita nanti bisa langsung kategorisasi lah. Jika memang ranking itu dirasa penting, ya silakan kita akan buat minggu depan insya-Allah. Nanti ada pakai bahasa program dia. Pakai ada kondisi namanya. Tapi bahasa programnya tidak terlalu sulit. Nanti akan Anda pelajari nanti pakai if condition namanya. Pak Supriyadi, ini bagaimana untuk nilai UTS dan UAS? Saya rasa ini boleh dimasukkan. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Ini tadi hanya contoh. Kita delete ya. Misalnya nilai UTS-nya misalnya 80 nih. Yang ini 82. Misalnya Ridho 84 misalnya. UAS-nya nilai 90. Kemudian ini si Afranisa menurun 86. Kemudian Ridho misalnya 88 turun lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa ya Pak ini kok jadi berubah? Karena ini ke bloknya sampai ke K9. Berarti ada kesalahan. Nah, berarti ini harus diperbaiki nih teman-teman. Ini bukan sampai K9 tadi, harusnya sampai I9 saja. Ya. Kenapa? Karena kan ini UTS dan UAS itu bukan nilai bulanan, tapi nilai tersendiri. Ini harus diperbaiki lagi, I10. Letakkan aja kursornya ke atas teman-teman ya. Kamu backspace, kamu ketik I, kamu enter. Ini letakkan kursornya di sini, kamu backspace ya, delete I. Nah, bagaimana cara mencari nilai akhir? Itu akan kita bahas nanti ke minggu depan. Saya pengen teman-teman coba dipelajari dulu. Ini PR Anda. Bagaimana kalau nilai bulanannya itu misalnya 25% nilai bulanan diambil dari nilai rata-rata bulanan. Nilai UTS-nya memberikan pengaruh 40%. 40%. Ya, ini nilai UTS-nya ya. UTS-nya beri pengaruh. Nilai UAS-nya, ini nilai UTS-nya memberi pengaruh. Ini udah berapa nih? 25, ini 35 lah ya. 35%, ini 40%. 40%. Nah, bagaimana kita bisa menghitung nilai UAS-nya? Ini rata-rata ya, rata-rata ujian bulanan. 25% dari nilai sini, nilai rata-ratanya, ditambahkan dengan nilai UTS-nya, ditambahkan dengan nilai UAS-nya 40%,
kemudian itu nilai akhirnya. Itu bisa menjadi tugas teman-teman. Coba nanti dicari tahu bagaimana untuk membuat nilai akhirnya dengan kondisi ini. Paham maksudnya ini? 25% lah diambil dari nilai UAS, nilai bulanan, 35% nilai UTS-nya, kemudian 40% dari nilai UAS. Berarti nanti ini akan menggunakan fungsi kali dan fungsi bagi nantinya. Mungkin itu dulu bahasan kita minggu depan sebelum kita nanti masuk ke perankingan raport. Ya, jadi kita nanti cari ini sampai 2 pertemuan ke depan Excel, baru 3 pertemuan terakhir nanti PPT. Buat PPT gimana yang menarik. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman jauh lebih kreatif daripada saya. Karena Anda itu anak-anak generasi milenial. Waktu kita sudah mau habis, tinggal 1 menit. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penjelasan kata. Teman-teman, nanti tolong ikuti tutorial ini, praktekin sendiri. Kemudian nanti mohon kamu konfirmasi di grup, Pak, saya sudah praktekkan yang Bapak suruh. Dan Alhamdulillah sudah bisa saya buat. Ini hasilnya, Pak, begitu. Nanti saya upload ini videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.